Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Garosanti dengan NIM 216121094 dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini dalam video ini saya akan memaparkan jawaban saya dari soal UTS metodologi studi Islam. Yang pertama adalah tanggapan saya terhadap tuduhan kaum orientalis yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad SAW dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama adalah statement tersebut sepenuhnya salah. Karena Islam adalah salah satu agama Abraham, di mana agama tersebut murni turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tercantum pula dalam dalil Al-Quran bahwa Islam merupakan agama Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang tercantum pada Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Alasan lain adalah Islam memiliki garis sejarah yang berkesinambungan dengan para pendahulu, khususnya Nabi pembawa agama-agama Abraham, yaitu agama Yudaisme yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian agama Kristen atau Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, itu saling berkesinambungan dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, jawaban nomor 2 adalah implementasi metode dan metodologi dalam masalah yang dipaparkan dalam soal, yaitu yang pertama adalah pengumpulan informasi, di mana sang suami perlu melakukan pengumpulan informasi tentang pohon kelapa yang dimiliki tetangganya, termasuk tentang waktu musim berbuah kelapa muda, kondisi pohon, dan apakah tetangga bersedia berbagi buah kelapa muda tersebut. Dan apakah juga ada seorang penjual kelapa muda. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah. Sang suami perlu merencanakan strategi untuk memperoleh buah kelapa muda tersebut, semisal dengan meminta langsung kepada tetangga ataupun dengan cara membelinya di pedagang. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan rencana. Sang suami perlu menerapkan rencana yang telah disusun dengan hati-hati. Ini mungkin melibatkan berbicara dengan tetangga ataupun negosiasi dengan pedagang. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Setelah mendapatkan buah kelapa muda, sang suami perlu mengevaluasi apakah upayanya telah berhasil dan apakah istrinya benar-benar bahagia. Jika ada masalah atau kekurangan dalam proses, sang suami perlu mengevaluasi kembali rencananya dan mencari solusi yang lebih baik lagi. Kemudian jawaban yang ketiga, pendekatan normatif, religius, dan empiris historis. Yang pertama, pendekatan normatif religius bertujuan untuk memahami ajaran Islam berdasarkan teks-teks suci Al-Quran dan Hadis. Pendekatannya adalah teologis, yaitu menganalisis teks-teks suci untuk memahami makna dan esensi ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, pendekatan hukum Islam atau fikih, mempelajari hukum dan aturan Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya adalah tasawuf, yaitu mempelajari dimensi spiritual Islam dan praktik-praktiknya. Ayat seperti contohnya dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban sholat. Kemudian ada hadis Nabi, hadis tentang larangan riba dalam berbagai bentuk. Kemudian ada juga ijtihad ulama, yaitu mengenai tentang fatwa hukum Islam kontemporer seperti tentang kripto. Yang kedua, yaitu studi Islam empiris historis,
bertujuan untuk memahami Islam sebagai fenomena sosial dan budaya dengan menggunakan metode penelitian ilmiah. Menggunakan pendekatan yang pertama adalah sejarah, yaitu mempelajari sejarah agama Islam dan perkembangannya sepanjang masa. Kemudian pendekatan secara antropologi, mempelajari budaya dan tradisi Islam dalam berbagai masyarakat. Yang selanjutnya adalah sosiologi, menganalisis peran Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Contohnya adalah penelitian sejarah, yaitu mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia, kemudian kajian antropologi, mempelajari ritual keagamaan Islam di suatu komunitas tertentu. Ada lagi juga analisis sosiologi, yaitu mempelajari pengaruh Islam terhadap stratifikasi sosial dalam masyarakat. Kemudian adalah integrasi kedua pendekatan, yaitu pendekatan normatif religius dan empiris historis. Penting untuk mengintegrasikan kedua pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman Islam yang menyeluruh dan komprehensif. Studi Islam normatif religius memberikan landasan teologis dan hukum, sedangkan studi Islam empiris historis memberikan konteks sosial dan budaya. Integrasi ini membantu memahami bagaimana ajaran Islam diinterpretasikan dan dipraktekkan dalam berbagai situasi dan konteks sejarah. Contoh integrasi dari dua pendekatan tersebut adalah yang pertama, mempelajari sejarah perkembangan fikih Islam, di mana itu adalah pendekatan normatif religius dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, empiris dan historis pada masa tersebut. Kemudian adalah yang kedua, menganalisis ayat-ayat Al-Quran tentang keadilan sosial, normatif religius, dan mengkaji bagaimana ayat-ayat tersebut diimplementasikan dalam berbagai masyarakat muslim. Kesimpulannya, kedua studi Islam ini saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kompleks tentang Islam. Integrasi keduanya penting untuk memahami Islam sebagai agama yang normatif sekaligus dinamis, yang mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial dan budaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.